menenangkan hati. Dan before I give the stage to Romo Bayu, perkenalkan sedikit ya, Romo Bayu itu sekarang bertugas di Surabaya di Gereja Redemptor Mundi. Kebetulan ketemu Romo Bayu di salah satu acara last year, and I think apalagi buat bulan ini, karena kemarin sempat ngobrol sama Romo, kita kan mau fokusin ke mengenal Bunda Maria. Dan kebetulan Romo Bayu juga senang dan mengajarkan kita juga banyak tentang Bunda Maria pada waktu itu, tahun lalu kalau nggak salah. Jadi that's why kita mau introduce Romo Bayu to the floor, so everyone bisa mengenal Romo Bayu. Nanti kalau misalnya mau follow Instagramnya atau mau follow YouTube-nya, mungkin Romo bisa promosi juga, because I followed it, and Romo memberikan banyak pengajaran-pengajaran dan membuka suatu banyak pelajaran baru yang mungkin saya sebagai Katolik juga belum tahu dengan cara milenial zaman sekarang. Jadi it's actually a fun things to see dari Romo Bayu punya page. Jadi silakan nanti I will just put the link and the Instagram. Yang mau lebih kenal Romo Bayu lebih ya boleh nanti. Sekarang paling aku serahin ke Romo. Hello Romo, mohon bimbing kami semua di sini Romo hari ini. Iya. Thank you Romo. Ya, shalom, damai sertamu ya, dan terima kasih kepada komunitas J2 Jan Paul II yang mengundang saya pada kesempatan malam hari ini, dan semoga malam hari ini akan menjadi penuh berkat dan penuh buah rohani bagi kita semua. Dan tema yang kita akan bahas pada malam hari ini sangat dekat dengan hati saya tentang Bunda Maria, dan harapannya juga dekat dengan teman-teman ya. Oke, by the way, kita akan pemanasan dulu sebelum kita masuk ke topik yang lebih berat ya. Pemanasannya seperti apa? Silahkan angkat tangan. Enggak. Kita akan main games ya, main games. Yang mudah main gamesnya, kita akan pakai aplikasi yang namanya Kahoot ya, aplikasi yang namanya Kahoot. Bagaimana teman-teman diharapkan punya setidaknya laptop dan juga HP ya. Nanti dari HP bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Oke, caranya bagaimana? Saya share screen dulu ya. Iya, ini dia. Oke, jadi teman-teman silahkan dari HP-nya itu Android atau iPhone, lalu masuk Google Search atau any browser, lalu ketik kahoot.it ya, kahoot.it. Setelah kalian masuk, kalian boleh masukkan game pin-nya. Wow, dia masuk langsung ya. Game pin-nya 543675. 543675. Oke, sudah masuk Adien, Paul, ya. Rasli ya. Kita ada berapa sih? Ada sekitar 28 ya. Saya ya nggak apa-apa nggak semua, karena memang saya tahu kadang-kadang koneksi juga bermasalah, jadi tidak bisa always, ya tidak bisa always all can be there, tidak bisa semua, nggak apa-apa, yang lain bisa mengikuti. Nanti teman-teman yang, karena ini sistemnya juga menjawab pertanyaan semacam cerdas cermat bahasa Indonesia. Ya nanti teman-teman yang menjawab benar dan paling cepat akan mendapatkan hadiah dari saya. Iya. Hadiahnya apa? Hadiahnya pisang ya, ada pisang banyak di paroki. Enggak ada saya sebentar ya, saya ambil contoh hadiah ya yang sudah saya siapkan, giveaway. Ya. Ya, ini ada sapu tangan ya, ada sapu tangan dari saya ya. Ada desainnya ya, ini ada Santo Dominikusnya, Santo Dominikus ya. Ini contoh ya bagi yang juara ya. Oke, 19 masih ada atau tidak? Ayo guys, join guys. Emang agak susah mungkin yang lain dia, nggak apa-apa. Dia lo dapat hadiah. Iya. Mungkin kalau hadiahnya didoain Romo khusus, lebih mau Romo. Ya Allah, nanti saya doain. Orangnya yang saya doain. Pisangnya boleh doain juga. Oke, kita mulai aja ya, supaya nggak berlama-lama, kita mulai saja. Nanti teman-teman yang lain mungkin bisa gabung on the way ya, along the way. Kita mulai, oke? 1, 2, 3. Tentang Maria, ya.
tentang Bunda Maria, jangan takut ini bahasa Indonesia. Jadi jawabnya di sini ya. Asal kota Bunda Maria. 20 detik. Tiga. Iya, jawabannya Nazaret. Aduh, ada yang jawab Bethlehem. Bukan Bethlehem. Nazaret, ya, asal kota Nazaret. Nanti saya jelaskan di mana Nazaret itu, ya. Oh, Jilo. Siapa Jilo? Keren banget namanya. Oke. Nomor 2. 10 soal ya. Nama malaikat yang menampakkan diri gampang sekali. Jawabannya Gabriel. Ya, sangat mudah. Gabriel ya, bukan Mikael. Oh, Jilo masih memimpin. Oke, kita lihat. Apakah akan mengejar atau terkejar? Pada Injil manakah kita menemukan Kidung Maria? Injil ada berapa? Ada 4. Ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kira-kira Injil apa? Kidung Maria. Mungkin baru pernah dengar ada yang namanya Kidung Maria ya. Lagunya Maria. Karena Bunda Maria juga ternyata seorang penyanyi ya. Dia pernah bernyanyi Kidung Maria. Iya, jawabannya di Lukas ya. Lukas 1. Nanti kita lihat, kita ke sana. Ayo. Bagaimana? Oh, baru menyusul. Luar biasa. Oke. Ketat saudara-saudara ya. Kayak balapan mobil. Asal kota Yosef atau Yusuf ya, suami Maria. Ayo, kejar-kejaran. Iya, jawabannya Bethlehem ya, karena Bethlehem itu kota Daud dan nanti saya terangkan bahwa Yusuf adalah putra Daud atau dari keluarga Daud. Dan kenapa Yesus lahir di Bethlehem? Karena waktu itu ada sensus dan Yusuf harus membawa Maria ya, istrinya kemana? Ke Bethlehem untuk mencacah jiwa. Ya, dan di sana Yesus melahirkan. Bunda Maria melahirkan. Maaf ya. Kita lihat, Fran nomor 1 luar biasa. Oke, kita lanjut nomor 5. Benar salah ya. Maria dan Yusuf pergi ke Bait Allah 40 hari setelah Yesus lahir. Ayo, bisa lihat contekannya. Ya, boleh aja kok lihat kitab suci ya, tapi jadi lambat ya. Dan lihat kitab suci juga di mana. Jawabannya benar 40 hari. Nanti bisa lihat jawabannya di Lukas bab 2 ya, Lukas bab 2. Di sana ada cerita Yesus dipersembahkan di Bait Allah itu di 40 hari setelah dia lahir. Oke, kita lihat. Felix, kejar-kejaran. Keren sekali ini ya. Kita lihat angkanya pun nggak jauh beda ya, tipis-tipis. Ya, oke. Nomor 6, true or false? Apakah Bunda Maria pergi ke Yerusalem setiap tahun? Benar apa salah? Untuk apa ke Yerusalem? Untuk ziarah ya. Jawabannya benar ya. Jadi kalau teman-teman lihat di Lukas bab 2 dikatakan Bunda Maria, Hantu Yusuf dan Yesus itu setiap tahun ke Yerusalem dari kota Nazaret ya utara. Nanti saya jelaskan, saya lihat pertunjukan di mana letak-letak kota-kota ini. Ini menunjukkan bahwa Bunda Maria, Santo Yusuf dan adalah orang-orang yang taat hukum dan tidak hanya taat hukum ya, tetapi juga mereka mencintai Tuhan, mencintai Bait Allah, yang mencintai kota Yerusalem sebagai orang Yahudi. Kita lihat apakah Felix masih di atas? Masih. Rusli menempel ya. Oke. Yang lain mana nih? Yang lain. Nomor 7. Pada usia berapa ya Yesus hilang diketemukan Bait Allah? Gampang sekali ini. Bonus question.
Iya, jawabannya 12. Aduh, kok bisa sampai ada yang salah ya? Iya, nggak apa-apa. Jebakan, ya, jebakan Batman. Oke, nah kita lihat masih di atas Felix. Oke, kuis nomor 8, mujizat pertama Yesus ada di kota mana? Wah, gampang sekali. Jawabannya adalah oke, di Kana ya, gampang sekali Kana. Karena Galilea itu bukan kota tapi semacam provinsi ya, atau daerah di mana Kana ada di Galilea. Oke, nanti kita lihat. Oke, Felix masih belum terkejar. Nomor 9, kepada siapakah Bunda Maria diserahkan setelah Yesus wafat? Ya. Petrus, Yohanes Pembaptis, Paulus, Yohanes Rasul. Iya, Yohanes Rasul ya. Jadi di kaki salib Yesus, Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada Yohanes ya. Murid yang dikasih Yesus menurut tradisi ini Yohanes Rasul. Oke, terakhir. Oh, masih Felix ya. Tipis antara Rusli dan Felix dan Fran ya. Kita lihat siapa yang akan menjadi nomor 1. Di manakah kita menemukan kisah Maria yang menerima Roh Kudus? Iya, kisah para rasul ya. Kan di kisah para rasul ada yang namanya Pentakosta ya. Pentakosta turunnya Roh Kudus antara para rasul. Dan di kisah para rasul 2, Pentakosta yang hadir saat momen Pentakosta itu juga salah satunya Bunda Maria. Iya. Oke, so kita lihat siapa yang menjadi pemenang. Tadadadat. Oke, Mark, congratulations. Felix, oh, number 1. Winners goes to Rusli. Oke, congratulations Rusli. Fran dan Depi. Iya. Nanti silakan DM saya, DM di IG untuk kasih alamat ya, alamat rumah ya. Jangan alamat Kak. Oke, sudah ya. Oke, saya share screen-nya. Saya ganti dulu. So, gimana teman-teman? Gimana tadi, Has? Ada yang benar semua? Tadi Rusli benar semua nggak? Atau ada salahnya? Saya ngecek. Gimana? I hope you have fun ya. Setidaknya kita bisa belajar dengan sedikit yang menyenangkan, sedikit ya. Dan kita juga bisa bahas banyak dari kuis-kuis yang tadi. Karena itu cerita-cerita Bunda Maria dari awal sampai akhir kira-kira. Oke, kita masuk ke yang lebih serius ya. Jadi siap-siap tisu ya, nanti kalau ada yang mimisan dengerin saya. Karena topiknya berat sekali. Waduh. Ya, mana ya? Oke, sebentar. Ya, semua bisa lihat ya? Iya. Nah, oke, mengenal Bunda Maria lebih dalam lagi secara khusus di dalam kitab suci ya, secara kitab suci. Karena sebenarnya banyak sekali yang bisa dibahas, saya akan fokus hanya pengantarnya saja ya, pengantarnya saja. Siapa sih Bunda Maria ya? So, Maria di antara tokoh perjanjian baru yang lain. Nah, kalau kita bandingkan Bunda Maria dengan tokoh-tokoh perjanjian baru yang lain, kita akan melihat sesuatu yang sebenarnya ya mengejutkan ya. Simon Petrus ya, secara khusus ya Santo Petrus di perjanjian baru itu disebutkan namanya sekitar 190 kali ya. Dan Santo Paulus dari Tarsus lebih dari 220 kali disebut di perjanjian baru. Tahu nggak Bunda Maria disebut namanya berapa kali?
Hanya 20 kali saudara-saudara, ya, tidak mencapai 100, bahkan hanya 20 kali. Ya, jadi ada para ahli kitab suci yang mengatakan bahwa Maria ini tokoh yang sebenarnya minor ya. Tokoh kecil dibandingkan dengan Simon Petrus, dengan Paulus, dan dengan yang lain-lain. Karena dilihat dari statistik kata berapa kali dia disebut, Bunda Maria hanya 20 kali gitu. Apakah benar Bunda Maria ini hanya tokoh minor ya, hanya tokoh yang bisa dikatakan tidak begitu penting? Kalau kita lihat statistik ya, ternyata dibandingkan Simon Petrus jauh. Ya, betul bahwa Bunda Maria hanya mungkin disebutkan 20 kali. Tetapi kalau kita lihat saat-saat Bunda Maria muncul di dalam kitab suci, di dalam perjanjian baru, kita akan melihat momen-momen ini adalah sebenarnya momen-momen penting di dalam hidup Yesus. Nah, mari kita lihat. Berapa kali sih Bunda Maria muncul di kitab suci, perjanjian baru secara khusus? Sekitar 12 ya, 11. Di PB itu perjanjian baru ya. Ada 4 Injil. Di Matius, Bunda Maria muncul 2 kali. Di Markus hanya sekali. Dan di Lukas sekitar banyak ya. Lukas itu ada 2 ya. Lukas menulis Injil dan juga menulis kisah para rasul. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, ya di dalam perjanjian baru Lukas mengarang 2 buku, ya, Injil dan kisah para rasul. Lihat kemunculan Bunda Maria paling banyak ada di Lukas, secara khusus di Injil ya, di Injil Lukas. Nanti kita akan bertanya kenapa kok lebih banyak muncul di Injil Lukas ya. Dan Yohanes ya, Yohanes 2 kali. Mungkin ada yang bertanya kenapa kok munculnya di Injil Lukas lebih banyak daripada yang lain. Satu alasannya adalah bahwa Lukas ini kan bukan saksi mata ya, dia bukan murid, dia bukan 12 muridnya Yesus, sehingga saat dia menulis, by the way, Lukas satu-satunya penulis perjanjian baru yang bukan orang Yahudi, dia orang Yunani. Dan karena dia bukan saksi mata tentang hidup Yesus, ya makanya apa yang dia lakukan, dia mengadakan semacam interview, dia mengadakan mencari sumber-sumber yang adalah saksi mata untuk membuat Injilnya. Dan salah satu yang menjadi ya, saksi utama adalah tidak lain adalah Bunda Maria. Jadi dia punya banyak cerita tentang Bunda Maria karena sumbernya ya memang dari Bunda Maria. Ya, dia banyak mendengar kisah-kisah Bunda Maria sehingga dia memasukkan ini ke bagian Injilnya. Nah, itu salah satu kenapa Bunda Maria banyak disebutkan oleh Injil Lukas. Dan memang sebenarnya Lukas punya kedekatan ya dengan Bunda Maria. Nah, sudah saya sebutkan, Bunda Maria muncul memang nggak banyak ya dalam Injil. Tetapi setiap kali dia muncul dalam perjanjian baru, ini adalah momen-momen penting dalam hidup Yesus. Bunda Maria ada saat dia menerima kabar dan waktu dia mengandung Yesus. Ya. Waktu Bunda Maria mengunjungi Elizabeth. Waktu Bunda Maria, waktu Yesus lahir. Ya tentunya Maria di sana. Saat Bunda Maria bersama Yesus ke Bait Allah, ada juga di sana. Saat Bunda Maria menemukan Yesus di Bait Allah, ada di sana. Nah, teman-teman perhatikan, ini 5 peristiwa ini adalah sebenarnya 5 peristiwa Rosari ya, yang disebut sebagai misteri atau peristiwa gembira. Jadi dan semua ini dari Lukas. Jadi bayangkan kalau kita nggak punya Injil Lukas, kita nggak punya namanya peristiwa gembira ya, atau misteri sukacita. Karena semua 5 ini berasal dari Injil Lukas bab 1 dan 2. Jadi terima kasih Injil Lukas, Santo Lukas, terima kasih sudah menulis tentang hal ini. Tapi tidak hanya di sini, Bunda Maria juga muncul saat Yesus memberikan mukjizat pertamanya. Tadi di mana? Di Kana. Ya, jangan salah lagi ya. Iya. Dan Bunda Maria memiliki peran penting dalam terjadinya mukjizat ini. Walaupun nanti kita nggak akan bahas ya karena kurang waktu. Ini kita bisa 1 semester sendiri ya bahas Bunda Maria. Oke. Dan tentunya disalib. Ya. Disalib. Dan Bunda Maria bersama Santo Yohanes Rasul ada di sana. Dan tidak hanya sampai disalib, Bunda Maria juga ada saat mereka menerima Roh Kudus, Pentakosta. Jadi benar Bunda Maria, betul Santo Petrus menerima kunci kerajaan surga ya. Paulus merupakan salah satu misionaris yang paling luar biasa ya.
Tetapi hanya Bunda Maria yang mengikuti Yesus, ya, hanya satu-satunya murid Yesus yang mengikuti Yesus dari awal di kandungan sampai disalib. Bahkan sampai turunnya Roh Kudus, ya, dari turunnya Roh Kudus. Jadi bisa dilihat semua kejadian penting, event penting yang terjadi pada hidup Yesus, Maria ada di sana. Ya, Maria ada di sana. Ini menunjukkan bahwa ini bukan main-main ya. Walaupun Maria nggak banyak bicara, Maria tidak banyak kelihatan, tapi dia hadir. Setia mengikuti Yesus sampai salib bahkan ya. Coba perhatikan dari 12 rasul ya, dari 12 rasul, semuanya cowok ya. Yang setia sampai salib siapa sih? Yang setia sampai salib cuma satu orang. Ya. Tapi ini kita lihat Bunda Maria. Ya, Bunda Maria dari lahir ya dari dalam kandungan sampai salib setia ikut Yesus. Ya, setia ikut Yesus. Nah, Petrus lari ya. Yang menyangkal Yesus 3 kali. Murid yang lain lari juga entah kemana ya. Jadi belum tentu rasul ini memang orang penting, tapi kalau dilihat dari kesetiaannya sampai akhir, masih kalah sama Bunda Maria ya, masih kalah dari Bunda Maria. Oke, kita maju lagi. Siapa sih sebenarnya Bunda Maria ini ya? Bunda Maria, kalau teman-teman baca kitab suci, Injil Lukas ya, teman-teman silahkan kalau ada kitab suci ya, ini kan kita belajar kitab suci ya. Silahkan dipegang kitab sucinya ya. Entah itu nanti dibuka apa dibaca, ya nantilah ya, pokoknya dipegang dulu aja. Ya, kalau mau dilihat dicek di Injil Lukas ya, Injil Lukas ya supaya tangannya kitab sucinya dipakai ya, nggak disimpan saja. Injil Lukas bab 1 ayat 26 dikatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galili bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nah, perawan itu Maria. Jadi 2 ayat ini bercerita tentang siapa Bunda Maria. Mari kita lihat ya, mari kita pilah-pilah, kita unpack ya. Pertama, dia dari kota Nazaret ya. Nah, kota Nazaret itu adalah kota kecil sebenarnya, dan bahkan sebenarnya bukan kota ya, itu sebenarnya dusun. Kalau menurut kalau teman-teman sekarang ke Israel ya, jadi teman-teman yang belum ke Israel siapa boleh angkat tangan. Kita bisa sama-sama mengadakan ziarah nanti ke sana ya. Saya bersedia jadi apa nama caplinnya ya. Nggak perlu bayar saya ya. Nggak perlu bayar, cuman ya stipendiumnya 1 juta satu orang gitu ya. Iya. Jadi gampang. Nazaret sekarang kota besar ya. Ada satu gereja ya, shrine yang besar sekali ya. Shrine of the Annunciation ya. Tetapi Basilica of the Annunciation. Tetapi kalau teman-teman pergi ke Jauhan Bunda Maria, teman-teman akan mendapatkan bahwa ternyata kota Nazaret atau dusun Nazaret ini kecil sekali. Mungkin hanya 300 sampai 400 orang populasinya waktu itu. Dibandingkan dengan paroki saya, Paroki Redemptor Mundi, jumlah umat kita lebih dari 3.000 ya. 10 kali lipat dari Nazaret. Dan ini ada di Galilea, nanti saya tunjukkan di Galilea. Jadi Nazaret itu kota kecil yang tidak ada apa-apanya sebenarnya. Ya. Tidak ada apa-apanya. Makanya waktu Nathanael tahu bahwa Yesus dari kota Nazaret, dia bilang apa? Apakah ada sesuatu yang baik dari kota Nazaret? Karena dia tahu Nazaret itu kota kecil, yang nggak ada apa-apanya. Tetapi dia seorang perawan ya, seorang perawan dalam artian dia belum menikah atau belum berhubungan badan ya, masih perawan, dan dia juga menandakan bahwa dia seorang yang sangat muda ya. Nah, menurut tradisi Bunda Maria menikah itu sekitar umur 12, 13, 14, 15 ya, umur segituan. Ke salah satu dokumen yang namanya Proto-Evangelium James atau Proto-Evangelium Yakobus mengatakan bahwa Bunda Maria menikah usia 12 ya, sangat muda. Kenapa menikah sangat muda? Karena kalau kita zaman sekarang kan biasanya wanita karir, apalagi ya wanita yang tinggal di kota besar Jakarta, Surabaya seperti itu biasanya baru menikah ya usia 25, 26 ya, ada yang bahkan 30 baru menikah ya. Ya nantilah menikah buat apa cepet-cepet. Berbeda dengan Bunda Maria, umur 12, 13 dia sudah menikah dan eventually mengandung. Kenapa? Karena memang ini praktek yang biasa di sana. Ingat bahwa zaman itu adalah zaman yang masih susah ya, banyak ekspektasi, life expectancy nggak sampai 40-50 ya. Dan orang
nggak ada rumah sakit, nggak ada obat. Jadi kalau orang kena infection, bacterial infection aja ya, kena bakteri aja, wah bisa mati ya. Itu. Makanya orang-orang pikir ya supaya menangani ini kita harus cepat punya anak. Ya, kalau nggak cepat punya anak ditunda ya kita keburuan mati gitu ya. Jadi salah satu langkah praktis bagi orang zaman dahulu untuk tetap bertahan hidup adalah dengan menikah muda. Ya, menikah muda. Apalagi seorang gadis sudah masuk usia pubertas ya sudah siap menikah ya kenapa ditunda? Jadi hal praktis ya. Jadi Bunda Maria mungkin sudah menikah usia segitu. Ya, usia sangat muda, ya sangat muda. Dan dia bertunangan dengan Yusuf. Ya. Kata bertunangan sendiri sebenarnya kurang tepat. Ya. Bahasa Inggrisnya itu betrothal. Kalau teman-teman baca yang bahasa Inggris, kata yang digunakan adalah betrothal. Betrothal itu adalah ya pernikahan. Jadi kalau teman-teman kembali ke zamannya Yesus, pernikahan dalam bangsa Yahudi itu ada 2 tahap. Tahap betrothal di mana pasangan saling bertukar janji, ya, saling bertukar janji, dan secara resmi mereka sudah menjadi suami istri, tetapi belum tinggal bersama. Baru 1 tahun kemudian sang perempuan akan tinggal bersama dengan sang cowok, ya, dengan pasangannya. Kenapa butuh 1 tahun? Alasan praktis juga, sang suami akan mempersiapkan rumah, mempersiapkan resepsinya segala macam ya. Tentu berbeda dengan zaman sekarang karena persiapan dilakukan sebelum ya, sebelum pernikahan. Jadi bukan tunangan sebenarnya, tapi betrothal. Jadi saya kurang tahu bahasa Indonesianya apa. Jadi mereka sudah menikah, sudah resmi menjadi suami istri, tapi belum tinggal bersama, masih perawan Bunda Maria. Dan makanya kalau di Injil Matius, kalau kita dengarkan ya Injil Matius, waktu Santo Yusuf mendengar bahwa Maria mengandung dan mengandung bukan anaknya, Santo Yusuf berencana untuk menceraikan Maria. Ya. Ayat 1 bab 1:19 Matius, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya, istri ya, di muka umum, ia bermaksud menceraikannya. Jadi diam-diam. Jadi karena mereka sudah bersuami istri ya, sudah resmi sebagai suami istri. Yusuf ini penting, dia dari keluarga Daud. Dari keluarga Daud. Karena kenapa penting keluarga Daud? Walaupun Yusuf itu mungkin kita tahu adalah seorang tukang kayu yang miskin, tetapi dia tetap dari keluarga Daud. Karena kalau teman-teman baca Perjanjian Lama, secara khusus di 2 Samuel bab 7 dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan Daud keturunan, ya, dan keturunannya ini akan menjadi raja selama-lamanya, ya, akan menjadi penguasa selama-lamanya. Ini yang menjadi janji Tuhan kepada Daud. Ya. Dan tapi kalau kita lihat kisah Daud dan keturunannya kan kita tahu akhirnya kerajaan Daud hancur ya. Dan Tuhan seolah-olah tidak akan memenuhi janjinya. Tetapi Tuhan tetap memenuhi janjinya. Kapan? Ya sekarang, ya, melalui Yusuf. Ya, melalui Yusuf. Oke, Maria, nama perawan itu Maria. Kata Maria itu mengingatkan kita akan nama Maryam. Ya, Maryam itu adik dari Musa, Maryam. Dan kata Maryam artinya the exalted one. Ada berapa teori sih, tapi dominannya adalah exalted one, yang ditinggikan, yang dimuliakan. Itu arti kata Maria. Oke, mari kita lanjut. Tadi saya tanya, teman-teman, ini peta Israel, yang belum ke Israel ya, jangan lupa nabung, kita akan pergi sama-sama. Iya, puji Tuhan. Stipendium cukup $100 satu. Oke, ini pesta Israel. Nazaret itu di mana? Nazaret di utara ya. Bisa lihat Nazaret di utara di Galilea. Kalau teman-teman lihat ini Danau Galilea ya, di sini di mana Yesus mengadakan banyak mukjizat bertemu dengan rasul-rasulnya. Dan Nazaret ya nggak jauh ya, nggak jauh dari Danau Galilea. Nazaret, kota kecil ya, dusun kecil. Nah, kalau Bethlehem di mana? Bethlehem di selatan. Oke, Bethlehem itu dekat dengan ibu kotanya Yerusalem ya. Di Yudea ya, Yehuda bahasa Indonesianya. Bethlehem nanti bisa dibayangkan Maria akan turun ke bawah ya, akan turun ke selatan lebih tepatnya bersama Yusuf saat sensus dan dia akan melahirkan di Bethlehem. Mereka kira-kira berjalan sekitar 100 km.
Ya, zaman dulu belum ada bis, belum ada pesawat, belum ada kereta, ya, belum ada Grab, ya, belum ada belum ada Gojek. Jadi mereka ya jalan kaki atau naik kuda. Dan bayangkan saat hamil mereka harus jalan sejauh itu. Padahal ada yang tahu namanya apa? Mungkin pernah dengar ya, belajar kitab suci, kata Bethlehem artinya apa? Kata Bethlehem artinya dari dua kata, Bet itu artinya rumah, Lehem itu artinya roti. Ya, jadi rumah roti, ya, house of bread atau tempat roti. Dan ini sangat tepat sekali kenapa Yesus perlu lahir di sana, karena Yesus adalah sang roti kehidupan. Roti kehidupan disambut oleh tempat roti atau rumah roti. Iya, jadi signifikannya luar biasa sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, teman-teman tahu nggak? Kita fokus di Injil Lukas ya bab 1 tentang Bunda Maria yang menerima kabar dari malaikat Gabriel. Sebenarnya dalam Injil Lukas ada dua penampakan ya. Gabriel itu menampakkan diri tidak hanya kepada Bunda Maria, tetapi juga kepada yang namanya Zakaria. Ya, Zakaria dan Elizabeth kita tahu dong ya, dia itu ibunya dari orang tuanya dari Santo Yohanes Pembaptis. Nah, jadi ada dua ya, teman-teman silahkan cek di Injil Lukas bab 1. Ada dua annunciations ya, ada dua penampakan Gabriel. Dan kalau kita bandingkan kedua penampakan ini, perbedaannya juga signifikan. Dan ini menunjukkan siapa sebenarnya Maria. Mari kita bandingkan. Zakaria adalah seorang imam, ya. Imam atau penuatua bangsa Israel, dan imam adalah orang yang dikuduskan, ya, orang yang bertugas secara khusus mempersembahkan di Bait Allah. Sedangkan Bunda Maria siapa sih? Seorang gadis perawan Israel yang sederhana. Dia itu tidak terkenal sebenarnya. Sedangkan Zakaria sedang melaksanakan tugas di tempat peribadatan, ya. Melaksanakan tugas peribadatan sebagai seorang imam. Lalu Bunda Maria sedang melakukan tugas rumah tangga sehari-hari. Kita nggak tahu dia sedang apa. Mungkin lagi cuci piring, lagi ambil air, ya, lagi bersihin rumah. Kita nggak tahu. Zakaria berada di Bait Allah di Yerusalem, ya. Jadi Zakaria ini orang kudus, sedang melakukan tugas kudus di tempat yang sangat kudus, Bait Allah. Ya. Bunda Maria di mana? Bunda Maria di Nazaret, di rumahnya. Bukan tempat apa-apa, sudah saya sebut tadi. Dan saat peribadatan, ya, jadi Zakaria adalah orang kudus, sedang melakukan tugas kudus di tempat yang kudus, di waktu yang kudus. Wah, semuanya kudus ya. Bunda Maria semuanya biasa-biasa saja. Jadi kalau kita bandingkan, sebenarnya Bunda Maria ya bukan siapa-siapa, ya, bukan siapa-siapa. Kalau kita disuruh pilih, ya, kalau kita bisa memilih orang tua kita sendiri, kira-kira kita pilih yang mana? Zakaria atau Maria? Ya, instinctively biasanya kita pilih yang Zakaria. Seorang imam, ya, seorang yang dihormati, seorang yang ada di kota Yerusalem, seorang yang ya kudus dan sebagainya. Orang penting lah ya. Dan naturally, instinctively kita akan pengen kalau bisa pilih orang tua, kita pilih orang tua yang semacam ini, orang yang berpengaruh, orang penting. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Ini yang mengejutkan, ya. Tuhan bisa memilih orang tuanya, tetapi yang dipilih adalah bukan orang yang berpengaruh di mata dunia, bahkan di mata agama. Yang dipilih adalah Maria, seorang yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Kenapa Tuhan milih dia? Nanti saya akan jawab. Ya, jangan saya jawab dulu, ya. Spoiler alert, ya, jangan sampai. Oke, kita bandingkan ya kata-kata yang digunakan. Oh sorry, harusnya kata-kata Gabriel ya. Kata-kata Gabriel saat menyapa Zakaria dan Maria. Kita bedakan ya. Coba kita lihat. Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Oke. Kemudian salam.
Khaire, penuh rahmat Tuhan menyertai engkau ya. Kata Yerusalem ya sebenarnya kurang tepat. Karena kalau kita teman-teman lihat bahasa Yunani yang digunakan adalah Khaire. Kata Khaire artinya bersukacitalah. Rejoice ya. Rejoice ya. Bersukacita bukan shampoo. Oke, bukan shampoo ya. Rejoice. Beda sekali ya dengan greetingsnya greetings atau sambutan atau kata pembuka terhadap Zakaria dan kepada Maria berbeda. Yang satu ya, jangan takut hai Zakaria. Ya langsung aja ngomong gitu ya. Tetapi saat menghadap Bunda Maria, Gabriel bilang apa? Khaire, bersukacitalah engkau yang penuh rahmat. Wah, kita lihat sedikit perbedaannya. Jadi Bunda Gabriel aja memberi lebih hormat ya. Memberikan hormat kepada Bunda Maria. Sedangkan kepada Zakaria sepertinya biasa-biasa saja. Oke, ada yang lebih menarik lagi ya. Ada yang lebih menarik lagi. Reaksi Zakaria apa waktu mendengar kabar gembira tersebut? Jawabannya begini, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Reaksi juga hampir sama dengan Bunda Maria yang bertanya juga, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Lebih tepatnya karena saya saya masih perawan. Ya. Lebih tepatnya, karena dia sebenarnya dia sudah bersuami. Dan jawaban yang tepat adalah, ya jawaban Zakaria salah, ya jawaban Maria tepat. Ya. Apa yang terjadi? Zakaria dihukum dan Maria tidak. Waduh, kok diskriminatif sekali ya Romo? Kenapa ini? Padahal sama-sama bertanya. Iya, kok perilakunya treatmentnya kok berbeda ya Romo? Yang satu dihukum, yang satu diberi penjelasan. Kok berbeda ya Romo? Alasannya adalah kalau kita kembali ke perjanjian lama, kalau teman-teman kembali ke perjanjian lama, teman-teman akan melihat kisah-kisah di mana Tuhan memberikan keturunan kepada pasangan yang tua dan mandul. Jadi bukan cerita yang baru tentang pasangan tua dan mandul memiliki anak dari Tuhan, itu bukan hal yang baru. Contoh konkret yang terkenal ya Abraham dan Sarah. Ya. Tahu nggak usia berapa Abraham dipanggil Tuhan untuk ke tanah terjanji? Ya, dia dipanggil di usia 75. Waduh. Luar biasa sekali ya. Dan salah satu tokoh lain adalah Hana ya, Hana yang menjadi ibu dari Samuel juga mengalami kesulitan mendapatkan keturunan. Dan seharusnya Zakaria seorang imam, seorang yang tahu hukum Taurat, seorang yang tahu sejarah bangsa Israel, seharusnya dia tahu bahwa kalau dia punya anak, itu bukan hal yang mustahil buat Tuhan. Karena sudah terjadi di perjanjian lama. Kenapa dia sekarang masih bertanya? Ya, seharusnya dia tahu dan tidak ragu lagi karena memang sudah pernah terjadi. Ya, sudah terjadi di perjanjian lama. Dan dia tahu itu, tapi dia kenapa masih tanya? Makanya tidak salah lagi dia dihukum sama Tuhan. Berbeda dengan Maria, apa yang terjadi dengan Maria adalah pertama di dalam sejarah manusia. Seorang wanita mengandung tanpa bantuan seorang laki-laki. Dan tidak akan pernah terjadi lagi setelah Bunda Maria. Makanya wajar dia bertanya, kok bisa seperti itu? Ini kan tidak sesuai proses alami. Nah, makanya Bunda Maria diberi penjelasan lebih lanjut. Iya. Itu kenapa beda ya? Kenapa dua hal ini berbeda? Ya, kenapa hal dua ini berbeda? Ada hal yang menarik ya, saya trivia. Zakaria dan Elizabeth, kalau kita gabungkan dua nama ini dan coba kita lihat artinya, akan mendapatkan sebuah makna yang menarik. Kata Elizabeth itu dari dua kata ya. Eli itu Tuhan, Sabet itu janji atau sumpah. Ya, dan Zakaria itu dari kata zakar. Ya. Benar dari kata zakar ya. Zakar dalam artian ingat ya, mengingat. Zakar itu mengingat artinya dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau teman-teman gabungkan arti
Kenapa Bunda Maria tidak dihukum, tapi malah diberi penjelasan. Dan saya percaya Gabriel juga akan berani menghukum, ya, nggak akan berani menyentuh Bunda Maria. Oke, trivia lagi. Menurut tradisi gereja, ya, dan tradisi di kitab, walaupun tidak berdasarkan kitab suci, malaikat itu ada tingkatannya. Ya, ada tingkatannya. Dan menurut tradisi ada 9 tingkatan. Yang paling tinggi itu disebut serafim, kedua cherubim, ya. Yang paling rendah itu malaikat. Berdasarkan apa? Berdasarkan kedekatannya dengan Tuhan. Jadi semakin dekat dia posisinya semakin tinggi. Ya, serafim itu artinya yang terbakar, the burning one. Kenapa? Karena mereka paling dekat dengan Tuhan, terbakar karena kasih Tuhan, ya, terbakar karena kasih Tuhan. Kira-kira malaikat Gabriel yang mana? Ya, seharusnya sudah tahu ya kalau nonton video saya. Video katekesi saya di YouTube, jangan lupa subscribe. Oke, seharusnya tahu ya. Kalau teman-teman baca Lukas 1:19, ya, dikatakan bahwa akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Tuhan. Ya, Lukas 1:19. Sayangnya ini terjemahan bahasa Indonesia nggak begitu bagus, tapi kalau teman bahasa Inggris, kemudian bahasa Yunaninya, I'm Gabriel who stood before the Lord. Ya, saya berdiri di hadapan Tuhan. Jadi posisinya sangat dekat sekali dengan Tuhan. Jadi bisa dikatakan Gabriel ini adalah serafim, ya, malaikat eselon 1, tingkat paling tinggi. Ya. Dan bagaimana Gabriel tingkat 1 ini disuruh Tuhan turun ke bumi, ke sebuah desa yang tidak ada apa-apanya, ke seorang wanita biasa-biasa saja. Ya, dan kemudian dia datang memberi salam dengan hormat. Ya, memberi salam dengan hormat. Kita sudah tahu sekarang Maria ini bukan wanita biasa. Malaikat tertinggi saja memberi hormat. Masa kita nggak memberi hormat? Kualat. Iya. Ini contoh sederhana ya. Bahkan malaikat yang tertinggi pun tidak berani menyentuh Maria. Dia harus memperlakukan Maria dengan penuh hormat. Malaikat tertinggi. Kenapa malaikat Gabriel menghormati Bunda Maria? Ya sederhana, karena Bunda Maria itu ya ibu dari bosnya. Ibu dari bosnya. Jadi jangan macam-macam ya. Kalau dia macam-macam, ya bisa celaka dia sama bos ya, bos Yesus. Jadi hati-hati kalau teman-teman di kantor ada bos, jadi hormat juga dengan ibu dari bosnya ya, kalau tidak ingin kena PHK ya. Jadi Gabriel tahu siapa Bunda Maria, ibu dari tuannya, dari bosnya, dan nggak mau kena PHK, makanya dia menghormati Bunda Maria. Oke, ya. Itu salah satu alasan sederhana ya kenapa Gabriel menghormati Bunda Maria, karena dia adalah bunda dari Tuhannya, bunda dari Allah. Dan nanti kalau teman-teman juga nonton salah satu video katekese saya menjelaskan Bunda Maria ini bukan wanita biasa. Kenapa? Karena dia adalah sang ratu. Ratu surgawi, ratu para malaikat. Iya. Kok bisa? Iya, silahkan tonton YouTube saya. Ya, banyak promosinya. Nah, oke. Oke, kita fokus sekarang di apa yang terjadi dengan Bunda Maria ya. Bunda Maria. Oke. Salam kayak tamu. Tuhan menyertai engkau. Jangan takut. Ya, sungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Namanya Yesus. Dan dia menjadi besar, sebut ya, anak Allah yang maha tinggi. Dan menjadi raja. Ya. Jadi sudah saya sebutkan tadi, Yesus akan menjadi pemenuhan dari janji Tuhan kepada Daud. Bahwa keturunan Daud akan menjadi raja selama-lamanya. Ini sebutnya bahasa Inggrisnya messianic. Ya, messianic promise. Ya. The fulfillment of messianic promise. Ya tentu saja, Bunda Maria bingung. Ya, Bunda Maria, bagaimana yang bisa terjadi dengan saya? Ya, saya tidak mengenal laki-laki. Lalu Gabriel mengatakan bahwa wah ini Roh Kudus akan turun atas kamu ya, dan Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Oke. Kira-kira ya, saya mau tanya kepada teman-teman cewek di sini ya, teman-teman cewek di sini yang masih single ya, yang masih single.
Kalau seandainya teman-teman tiba-tiba ada seorang malaikat datang dan bilang kau akan hamil. Reaksi kita gimana? Reaksi kita gimana? Kau akan mengandung. Ya, biasanya sih kita nggak mau ya. Aduh, jangan deh, jangan saya masih kuliah ya. Jangan deh, saya masih kerja. Oh, jangan nanti malu ya. Saya belum berkeluarga, iya. Jangan nanti kalau saya berkeluarga, iya. Nah, saya rencana hidup saya bisa berantakan, iya. Jangan deh, jangan ya. Ya, ini reaksi normal. Toh kalau kita terima terus kita pulang ke rumah, kita bilang ke ibu kita ya, "Ma, saya hamil ya." Ibunya kita kan langsung kaget. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Lalu kita jawab, ini dari kuasa Roh Kudus, Mama. Yang ada apa? Ya kamu digampar adanya. Kamu digampar, mana percaya. Ya ini ya kita berdiri di posisinya Maria, ya itu mungkin yang terjadi. Tetapi kalau teman-teman kembali ke zamannya Maria, hamil di luar nikah atau hamil yang bukan anak dari suami kamu adalah sebuah pelanggaran yang luar biasa. Tidak hanya mendapatkan malu, tidak hanya rencana kita akan gagal ya, maksudnya masa depan kita akan berantakan, tapi juga kita akan mati. Kalau teman-teman baca Ulangan ya, Ulangan itu ya apa? Ulangan ya. Ulangan bab 22 ayat 23 ya, sampai apa saya. Dikatakan bahwa apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan sudah bertunangan ya, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa di luar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu hingga mati. Lempari, dirajam saya mati. Ini tidak hamil ya, berhubungan saja. Apalagi hamil, pasti ketahuan. Dan Bunda Maria tahu resiko ini. Dia tahu resiko ini. Kalau dia terima perintah Tuhan, kehendak Tuhan, tidak hanya dia akan malu ya, kehilangan segalanya, rencana masa depannya berantakan, tapi juga dia akan mati. Ya, the danger and possibility of death is very imminent ya. Jadi luar biasa konsekuensinya kalau dia menerima rencana Tuhan. Tapi apa yang dikatakan Bunda Maria kita tahu ya. Bunda Maria bilang apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Waduh. Harusnya nggak ada tanda tanya ya. Wah, luar biasa sekali. Bunda Maria walaupun dia tahu konsekuensinya, dia tetap menerima kehendak Allah. Nah, kata yang digunakan dalam bahasa Yunani adalah genomai. Bahasa Yunani genomai. Kata genomai itu kata yang khas. Ya. Kenapa? Kesannya biasanya kita melihat Bunda Maria seolah-olah pasrah. Ya, saya ini hamba Tuhan ya. Terserahlah Tuhan membuat apa sama saya, pasrah saja. Atau mungkin ya ikhlaskan sajalah daripada nanti ada masalah dengan Tuhan masuk neraka ya. Tetapi genomai ini sangat khusus. Kenapa? Karena genomai adalah kata yang mengindikasikan bahwa ada harapan ya, bahwa ada sukacita, ada kepenuhan freedom ya, fullness of freedom. Jadi Bunda Maria menerima kehendak Tuhan bukan karena sekedar pasrah, karena takut, karena ikhlas saja, tidak, tetapi karena dia ingin kehendak Allah sungguh terjadi di dalam dirinya. Beda kan ya? Kalau kita bilang ya oke deh, saya kerjain, nggak ada pilihan, ya. Atau bilang oke, saya kerjakan sebaik mungkin. Ya, saya kerjakan sebaik mungkin proyeknya ya, contoh proyek. Oke, kalau kita contoh adalah petugas dalam pelayanan, ya dapat tugas undang Romo Bayu. Ya, bosen deh dengan Romo Bayu. Tapi karena ini tugas ya sudah pasrah sajalah. Ya, saya laksanakan saja ya. Berbeda dengan kalau kita bilang, oke, ya, saya akan mengundang Romo Bayu. Tugas saya itu saya akan lakukan dengan sebaik mungkin, dengan sepenuh hati, dan saya pastikan akan terlaksana. Beda kan ya dua jawaban ini? Walaupun sama-sama ya, tapi berbeda sekali. Ya, disposisinya berbeda sekali. Dan jawaban Bunda Maria bukan yang pertama, tapi yang kedua, yang melaksanakan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati dan memastikan bahwa kehendak Tuhan sungguh terlaksana di dalam diri. Ya, kita lihat kan betapa luar biasanya iman Bunda Maria.
Dan ini kenapa Bunda Maria dipilih? Iya. Ya, kenapa Bunda Maria dipilih? Karena dia percaya, beriman bahwa rencana Allah itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Walaupun Bunda Maria tidak mengerti, walaupun dia tahu bahwa hidupnya akan berantakan, bahwa tahu dia akan mati sekalipun, dia percaya rencana Allah adalah yang terbaik baginya. Dan dia memberikan segalanya untuk mencapai, untuk mewujudkan rencana Allah. Makanya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Allah Tritunggal tidak ragu memilih Bunda Maria. Karena mereka tahu iman Bunda Maria itu seperti apa. Mungkin kalau dipilih wanita yang tidak seiman atau tidak mempunyai iman sedalam Bunda Maria, mungkin akan ditolak. Ya, akan ditolak. Tapi berbeda dengan Bunda Maria. Jadi kenapa Tuhan memilih Bunda Maria? Bukan karena statusnya, bukan karena kekayaannya, bukan karena pengaruhnya, pengaruh politik atau ya bukan karena dia influencer, bukan ya. bukan karena YouTuber juga, bukan ya. Tapi karena iman yang sungguh dewasa. Dan harapannya kita pun seperti itu ya. Di masa-masa pandemi ini, saat kita menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak krisis dalam hidup, ya kita coba untuk memiliki iman bahwa dalam kondisi ini pun Tuhan punya rencana yang baik. Punya rencana yang terbaik buat kita. Dan kita mencoba sebaik mungkin melaksanakan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Oke, so itu dulu ya, karena kalau saya bahas semua bisa 1 semester. Nah, oke, saya mengakhiri dengan quote dari Yohanes Paulus. Iya. Salah satu doa ya yang menjadi favorit dari Yohanes Paulus kedua adalah Rosario. Ya, Rosario. Rosario adalah doa favoritku. Jadi kalau teman-teman adalah komunitas yang di bawah perlindungan Santo Yohanes Paulus kedua, berarti Rosario juga harusnya menjadi apa? Menjadi doa favorit ya, sesuai dengan pesan dari Yohanes Paulus kedua. Oke. Oke, jangan lupa don't forget to follow and subscribe ya IG saya dan YouTube. Mungkin sudah ada yang lihat asal-usul Rosari itu seperti apa. Itu kalau belum silahkan dicek di YouTube saya. Kenapa ada Rosari? Sejarahnya seperti apa sih Romo? Iya. Dan minggu depan saya akan publish juga tentang 5 hal ya. 5 alasan kenapa kamu perlu berdoa Rosari. Iya. Udah kayak influencer aja ya. Iya. Ya begitu dari saya off dulu. Maksudnya stop dulu share-nya, nanti kita masuk tanya jawab dan semoga ada teman-teman yang mencoba bertanya. Kenapa? Karena lebih baik ya ada pertanyaan, karena pertanyaan memperkaya kita, tidak hanya satu pihak dari saya, tapi juga dari teman-teman, dan kita tahu bahwa Allah Tritunggal, ya satu Allah dalam 3 pribadi ya. Karena dialog dan mereka dalam internal dialog ya. Jadi kita mencoba mengimitasi hal ini dalam konteks komunikasi kita ya. Jadi jangan takut berdialog. Jangan takut kritis. Jangan takut untuk bertanya ya. Ini yang membuat kita bertumbuh bersama. Oke. Saya kembalikan ke Maki. Sudah ya? Oke, thank you banget Bayu. Oke. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan tentang salah apa yang tadi diomongin sama Romo Bayu, boleh di chat atau boleh nyalain video aja, langsung nanya, nggak apa-apa. Oke Romo, sambil nunggu pertanyaan, mungkin saya mulai pertanyaan dulu aja ya Romo. Saya yakin teman-teman di sini pasti mungkin lagi mikir juga nih, apa yang menjadi pertanyaan. Mungkin dari saya dulu Romo, pertanyaannya mungkin kalau dulu kan Maria itu istilahnya itu didatengin oleh malaikat Gabriel. Didatengin oleh malaikat Gabriel, dia dikasih perintah seperti itu. Tinggal dia mau terjadilah padaku menurut perkataanmu atau dia mikir-mikir lagi. Mungkin ini agak sedikit bahasan yang agak berbeda, tapi
penasaran juga Romo, kalau di kehidupan modern yang sekarang ini, gimana kita bisa tahu perintah Tuhan itu apa gitu Romo? Karena kan ya tentunya kalau di zaman sekarang malaikat yang langsung datang ke kita ini kayaknya nggak lazim gitu ya Romo. Mungkin Ya, ya pertanyaan saya kayak bagaimana kita tahu perintah Tuhan itu apa dan gimana kita bisa merespons dari suara-suara itu. Itu dulu mungkin Romo. oke. Ya, pertanyaan bagus. Saya langsung jawab. Pertama kita harus lihat juga bahwa kemunculan malaikat dan juga mendengar suara langsung dari Tuhan itu sebenarnya kejadian yang tidak juga sering di kitab suci. Itu juga kejadian-kejadian yang extraordinary. Ya, malaikat datang itu bukan hal yang terjadi setiap hari di perjanjian baru maupun perjanjian lama. Ya, nggak setiap hari itu terjadi. Dan sebagai contoh hanya Bunda Maria ya, contohnya Bunda Maria dan Zakaria dan nanti ke depannya para rasul. Tapi nggak semua, itu juga kejadian yang langka ya, kejadian yang extraordinary. Dan orang-orang juga harus discern ya, how discern kehendak Tuhan itu apa. Oke, ada 3 prinsip yang biasanya saya kasih how to discern the God's will in our life. Ya, pertama, kalau ada 2 pilihan, ya, pilihlah yang antara baik dan buruk, pasti pilih yang baik. Ya, itu sudah pasti. Tapi nggak mudah. Saya nggak bilang kita tahu itu pilih baik, belum tentu kita bergerak memilih yang baik. Ya, karena kadang-kadang, contohnya ya sederhana, saya tahu makan babi itu kolesterol ya, kolesterol nggak baik gitu, bukan haram ya, nggak baik karena kolesterol. Iya, tetapi karena kita tahu ya daging babi itu enak gitu. Walaupun kita tahu itu nggak baik lewat kesehatan kita, kita masih makan karena kita tahu rasa enaknya ini yang mendorong kita untuk makan. Ya. Nah, kadang-kadang seperti itu kenapa kita berdosa ya. Karena kita sudah tahu ini salah, kita masih melakukannya. Kenapa? Karena ada dorongan-dorongan yang membuat dosa ini terasa lebih nikmat. Ya, enak. Jadi, satu, pastikan kalau kita tahu yang mana yang baik, kita pilih yang baik. Usahakan kita usahakan yang baik ya. Nomor 2, kalau ada 2 pilihan buruk, dua-duanya buruk, pilihlah yang less evil ya, bahasa Latinnya minus malus, yang lesser evil ya, lesser evil atau minus malus, yang jahatnya lebih kecil, jahatnya lebih kecil. Antara aborsi sama pilihannya kan, contohnya kalau kita mengandung terus kita malu, pilihannya bisa aborsi, atau pilihannya tetap kita melahirkan dan kita menanggung malu. Oke, menanggung malu. Ini kan sama-sama evil ya, sama-sama nggak baik buat kita. Tapi yang mana yang lebih evil? Ya pasti yang aborsi. Makanya kita pilih ya, kita tetap melahirkan anak ini, kita rawat ya, kita menanggung malu. Walaupun nggak baik buat kita, tapi ya ini lesser evil. Ya, contoh konkretnya. Nah, yang sebenarnya agak susah itu, dan saya yakin ini sebenarnya pertanyaan yang ingin lebih banyak dijawab kalau pilihannya dua-duanya baik. Ya, pilihannya dua-duanya baik. Mana yang dipilih? Jawabannya mudah. Pilih yang lebih baik. Oke, bagaimana pilih yang lebih baik? Oke, pertanyaannya bagaimana kita tahu ini yang lebih baik buat kita ya? In essence, kalau saya lihat, kalau pilihan ini memberi kita kesempatan lebih banyak lagi mengasihi, lebih banyak lagi melayani, lebih banyak lagi berkorban. Ya, kenapa? Karena Saint Rose of Lima, Santa Rosa dari Lima pernah bilang, except for the cross, there is no other stairs going to heaven. Selain salib, nggak ada tangga lain menuju surga. Dan salib itu apa sih? Salib itu ya penderitaan, sacrifice, service, ya, love, ya, charity, segala ya, you know that ya, kalian tahu. Dan ini nggak mudah, ya, dan nggak mudah. Suatu hari saya sedikit cerita ya, sharing. Suatu hari saya waktu di seminari menengah dulu di Mertoyudan di Jawa Tengah, saya bimbang. Mau terus apa enggak ya, mau terus apa enggak. Kenapa? Karena saya tahu mulai menyadari bahwa panggilan sebagai seorang suami dan sebagai bapak keluarga itu ya, kepala keluarga juga suatu panggilan yang baik. Ya, dan juga imamat juga yang baik. Saya bimbang. Lalu saya konsultasi dengan Romo
Romo pembimbing saya. Romo ini bagaimana ya? Lalu dia bilang apa sederhana jawabannya, Romo Bayu, kalau kamu di antara dua pilihan ya yang sama-sama baik, pilihlah pilihan yang membuat kamu menderita lebih banyak. Waduh, aneh sekali Romo, kok seperti itu ya? Jawabannya sederhana, karena saat kamu menderita, ya sebenarnya kamu mempunyai kesempatan mencintai lebih dalam, mengasihi lebih dalam. Wah, saya semangat ya, saya semangat. Semangat, saya pilih mau jadi imam ya. Karena pengorbanannya lebih banyak. Waduh. Ya. Tapi kemudian waktu saya setelah jadi imam ya, mulai datanglah pasangan-pasangan yang ya suami yang menghadapi masalah, istri yang ada masalah dengan keluarga, pasangan menghadapi masalah. Wah, mulai menyadari ternyata jadi suami atau istri juga susah ya. Waduh, saya buat kesalahan dulu waktu pilih jadi roh. Ternyata lebih susah ya. Enggak ya, itu sedikit, well, itu general ya, general how we decide, how we discern. Nanti ke depannya mungkin teman-teman butuh bantuan ya. Saya kan menjelaskan seolah-olah tukang obat gitu ya. Tapi kalau untuk spesifik sakitnya, teman-teman harus konsultasi ke dokter. Jadi sama juga, saya mungkin berbicara secara prinsipnya, tapi untuk detailnya, teman-teman harus konsultasi atau mungkin butuh nasihat dari yang lebih expert. Entah itu romo pembimbing rohani, entah itu suster, atau pemimpin komunitas yang lebih berpengalaman, ya, yang mampu mengaplikasikan dan melihat konteks kita seperti apa. Jadi itu yang bisa saya ceritakan, sharekan sedikit tentang perintah Tuhan, ya, bagaimana kita discern perintah Tuhan. Basically to love more, ya, to sacrifice more. Ya. Thank you, Romo. Thank you. Mungkin dari teman-teman kalau ada pertanyaan atau concern, terutama tentang Maria, mungkin bisa langsung lewat chat atau open the video. Ada di chat tuh, Dok. Boleh tolong dibaca, Dok? Oke. Romo ada pertanyaan dari Mel. Pertanyaannya, kalau harus memilih yang lebih banyak membuat kita menderita, bukankah ini kita harus bisa memilih hal yang membuat kita menjadi bahagia juga, karena penting juga untuk self-love. Oke. Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus. Kadang-kadang kita kadang-kadang kita bahasanya mengconfusekan. Mencampur adukan ya, atau kita bingung antara yang mana yang benar-benar self-love dengan selfishness. Ya. Kadang-kadang kita mencampur adukan keduanya. Menjaga, merawat diri sendiri dengan selfishness, ya, self-centeredness, egoism, itu dua hal yang berbeda. Tapi karena kita nggak tahu, kita mix keduanya, kita campur adukan kedua-duanya. Oke, self-love, ya, itu bukan selfishness. Taunya dari mana? Ya, self-love itu menyadari bahwa, eventually kita menyadari bahwa diri kita ini eventually buat orang lain gitu, ya. Men and women for others. Karena kebahagiaan sejati sebenarnya ya adalah dengan mencintai. Ya. Kebahagiaan sejati yang terdalam itu bukan mencari. Teman-teman harus bedakan juga antara kebahagiaan dan kesenangan. Ya. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Kesenangan itu emosional, sementara, ya, dan passing, ya, sementara, dan biasanya kondisional, sesuatu yang datang dari luar, ya. Kalau mau senang, ya makan, ya, makan favorit, atau minum milk tea atau apa gitu ya, atau dengerin musik favorit. Jadi sebenarnya itu senang, dan nggak ada bedanya dengan orang ngedrugs gitu ya. Orang ngedrugs juga kan senang, ya. Tinggal diindus, dia merasa senang. Dan kadang-kadang kita juga memperlakukan gereja, rumah Tuhan, perayaan Ekaristi, doa sama seperti cari senang. Ya, cari senang. Jadi kita ke gereja ini kok khotbahnya jelek banget ya. Ke gereja ini kok nggak ada AC-nya ya. Ke gereja ini remonya, wah ketemu Romo Bayu lagi ya, nggak mau ya. Iya. Jadi kita cari senangnya. Dan karena kita cari senang, kita pindah-pindah gereja. Cari yang paling enak, pindah-pindah komunitas.
cari yang paling menyenangkan. Ya, itu apa bedanya kita pakai drugs, ya. Apa bedanya kita pergi clubbing, ya, cari senangnya. Tetapi kesenangan itu berbeda dengan kebahagiaan sejati, ya. Kebahagiaan sejati lebih dalam, ya. Sejati itu yang sesuatu yang lebih permanen, yang tidak kondisional, yang tidak passing, lebih permanen, sesuatu yang lebih dalam, ya. Sesuatu yang tidak hanya based on emotions, ya. Tidak sesuatu yang based on emotion, tetapi based on virtues. Virtues itu keutamaan, and it's something you do, ya, something coming from within. Yang tadi from without, ya, yang ini dari dalam. Apa yang kamu lakukan, ya, ini yang membuat kamu bahagia. Ya, dalam pelayanan, ya, pelayanan susah, benar-benar susah. Mencintai susah, benar susah. Tetapi ini dari dalam. Dan saat kamu tahu mampu mengasihi, mampu melayani, kebahagiaannya beda. Ya, apa yang kamu rasakan berbeda. Ya, it's more lasting and you find meaning in your life. Ya, menemukan makna yang lebih dalam dalam hidup kamu. Ya, dan menurut saya kadang-kadang kita gagal membedakan dua hal ini, antara kesenangan dan kebahagiaan yang benar, ya, kebahagiaan yang sejati. Saat kita mampu bertahan dalam penderitaan, kita menyadari, wah luar biasa sekali ya Tuhan tuh ya. Tuhan sudah menguatkan saya. Saat kita menjadi humble di tengah dalam kesuksesan, kita juga bersyukur kepada Tuhan. Dan hal-hal seperti ini yang membuat kita jauh lebih bahagia, ya, mendapatkan meaningful life. Ya. Jadi self-love, jadi harus hati-hati juga ya. Self-love ini benar-benar mencintai diri kita sendiri dalam artian mempersiapkan diri kita untuk mampu mencintai orang lain lebih baik, menjadi dewasa, ya, atau selfishness. Oke. Saya coba rephrase sekali lagi ya, mungkin agak sedikit lama karena ini penting karena anak muda sekarang itu kehilangan arah karena tidak bisa membedakan mana yang kesenangan dan kebahagiaan. Self-love itu kamu mencintai dirimu sendiri, berarti kamu ingin yang terbaik bagi dirimu, dan yang terbaik ini kadang-kadang harus dijalankan dengan penderitaan. Contoh, pendidikan. Ya. Apakah pendidikan itu mudah? Enggak. Pendidikan susah. Makanya ada ujian, ya, ada tugas. Ya. Ini untuk kamu jadi dewasa, untuk kita menjadi tumbuh dan berkembang. Ini yang baik buat kita. Nah, kalau kita melakukan pendidikan, itu tidak menyenangkan. Tapi ini true self-love. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita ingin kita berkembang, menjadi dewasa. Dan untuk berkembang membutuhkan hal yang benar-benar baik, dan kadang hal-hal yang benar baik itu susah. Sebagai contoh pendidikan ya, contoh konkret. Anak-anak sekarang kebanyakan dikasih tugas sedikit, komplain ya. Kasih tugas sedikit, protes ke orang tuanya, ke gurunya ya. Orang tuanya juga mendukung lagi ya. Oh, anak saya digituin sih, anak saya kok tugasnya banyak banget ya. Tapi kalau kita lihat ya, ini bagian dari pendidikan. Kalau kamu mau sukses, ya, dan dengan jalan yang benar, mau dewasa, ya kamu harus menggembleng diri. That's true self-love, ya. Mencintai diri dengan benar, ya seperti itu. Dan nggak mudah juga. Oke. Jadi hati-hati saat kita membedakan antara kesenangan dan true happiness, true joy, ya. Between pleasure and joy, ya. Dua hal yang berbeda. Oke. Semoga itu menjawab ya. Ini agak panjang, nggak apa-apa ya. Thank you Romo. Gimana Okay. untuk Mel? Kira-kira udah. Oke, ada pertanyaan lanjutan Romo. Jika kita memilih untuk tidak melakukan pengorbanan karena untuk menjauhi terluka, itu adalah self-love atau bagian dari selfishness? Oke, ya. Saya nggak tahu konteks terlukanya seperti apa ya. Karena depends on the context juga ya. Karena ada jenis-jenis penderitaan yang memang sakit, yang memang berat, susah, tapi it's essential. It's our cross. Tetapi ada juga jenis-jenis penderitaan, kesulitan yang sebenarnya kita nggak perlu gitu. Ya, karena memang itu bukan salib kita. Jadi kita harus pintar-pintar juga menentukan mana yang ini benar-benar salib kita, mana yang bukan. Ya, mana yang bukan.
Contohnya ini anggota keluarga kita ya, dan anggota keluarga kita ini agak susah ya susah perilakunya agak susah, tetapi karena ini anggota keluarga sendiri ya bagaimana? Ya kita tetap harus mensupport dia, mendukung dia. Nah, ini bagian dari salib. Tetapi kalau ada orang di kantor ya yang nggak kenal tiba-tiba nyusahin kita ya diamin aja ya, itu bukan tanggung jawab moral kita. Ya. Jadi kita juga harus pintar-pintar ya. Mana yang benar-benar part of the cross, mana yang bukan. Oke, contoh konkret lain kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ya, kekerasan dalam rumah tangga. Apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Apakah ya terima sajalah ini bagian dari cross saya, dari salib saya. Nah, itu bukan, itu konyol ya, stupidity. Ya, kalau kekerasan terjadi kamu harus menghentikan itu. Ya. Dengan apa? Entah itu melalui jalur hukum, entah itu konsultasi ke romo paroki, ya, entah itu konsultasi ke psikiater, itu harus dihentikan. Ya, karena kekerasan terjadi dampaknya luar biasa buat semua orang. Dan Tuhan pasti menginginkan kekerasan berhenti. Ya. Tuhan menghendaki kekerasan berhenti. Jadi case to case, kita harus lihat dulu penderitaan ini salib kita atau bukan. Ya, kalau kita sudah tahu ini salib kita, ya kita jalani, kita berikan yang terbaik, ya. Belajar mencintai lebih dalam, ya. Sedangkan yang kita tahu ini bukan salib kita, penderita tapi hanya sesuatu yang tidak perlu sebenarnya, tapi kita tetap tanggung, ya itu juga konyol, ya. Tidak perlu gitu. Jadi harus pintar-pintar. Kadang-kadang contoh lain adalah tentang masa lalu kita. Masa lalu kita, kepahitan di masa lalu, ya, luka-luka di masa lalu, masih kita bawa sampai sekarang. Masih kita bawa sampai sekarang. Ya, jadi itu juga konyol ya. Ngapain nanam kepahitan ya? Ngapain melihara dendam ya? Ya itu buat hidup menderita, tapi itu konyol, bukan salib ya. Kenapa nggak mengampuni? Kenapa nggak belajar untuk memaafkan? Iya. Itu juga bagian dari mencintai. Ya, mencintai diri sendiri. Okay. The true self-love. Ya. Cinta diri sendiri, ya. Try to forgive. Learn to forgive. Ya. Jadi, harus lihat konteksnya di mana. Ya. Konteksnya di mana. Lalu kita harus pintar-pintar menentukan whether this is dari Tuhan, ya, atau ini ciptaan kita sendiri yang sebenarnya nggak perlu. Ya. Oke. Itu semoga bisa menjawab. Oke, thank you Romo. Romo, sorry, ini kan tema hari ini tentang Learn from Mary. Kebetulan ada pertanyaan juga dari ada yang personal chat ke saya. Mungkin sedikit doktrinal, tapi kita pengen tahu juga, kita kan habis ini akan doa Rosario, dan ini kan bulan Rosario juga, Romo. Sebenarnya waktu kita doa Rosario itu, intensi kita itu seperti apa sih, Romo? Mungkin bisa di-share, maksudnya dalam artian kita itu harus bersikap doa seperti apa gitu dalam menjalankan Rosario ini. Soalnya kan lebih ke devosi ke Santa Maria gitu kan, Romo. Maksudnya apa ya? Saya kurang nanggap maksud harus. Atau mungkin kenapa menurut Saint John Paul II doa Rosario ini penting gitu, Romo? Atau jadi favoritnya gitu. Ya. Ya, apa yang saya tangkap ya, apa yang saya tangkap nanti tolong diklarifikasi. Disposisi hati kita saat berdoa itu kepada Tuhan atau kepada Bunda Maria? Mungkin itu ya. Saya nggak tahu. Oke. Yeah. Pertama, doa. Apakah kita boleh berdoa kepada Santo dan Santa, kepada Bunda Maria ya, atau Santo Yohanes Paulus II? Apakah kita boleh berdoa kepada Santo dan Santa? Jawabannya boleh, ya boleh. Dan bahkan ini salah satu suatu praktek yang sudah dijalankan sejak gereja perdana ya. Kalau teman-teman ke Katakombe, itu ada makam orang-orang Katolik ya, orang-orang Katolik dari abad pertama, kedua bahkan. Dan di sana dikatakan tertulis, saudara ini tolong doakan kami karena kami percaya engkau sudah ada di surga. Ya. Oke, dasar biblisnya apa? Dasar biblisnya banyak. Salah satu yang paling eksplisit adalah dari Wahyu 5
bab 8 dan juga Wahyu 8 bab 4 sampai 5. Oke, di mana di surga para kudus dan malaikat membawa doa-doa kita ke hadapan Tuhan. Oke, kenapa kadang-kadang kita takut berdoa kepada Santo Santa? Ya, karena ada yang bilang bahwa berdoa kepada Santo Santa pada Bunda Maria itu penyembahan. Oke. Nah, bukannya hanya Tuhan yang boleh disembah, Romo. Ya, pertama betul hanya Tuhan yang kita sembah. Tetapi apakah doa serta-merta sebuah penyembahan? Itu pertanyaannya. Kalau kita lihat dari perspektif Katolik dan juga kitab suci, doa itu bukan serta-merta sebuah penyembahan. Doa itu apa? Doa itu komunikasi rohani, ya, komunikasi rohani. Apakah kita boleh berdoa berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah meninggal? Ya. Pertama dan utama, Santo Santa memang sudah meninggal di mata kita, tetapi mereka hidup di dalam Tuhan. Dan mereka lebih hidup dari kita karena sudah bersatu dengan Tuhan. Dan saat kita berdoa kepada Santo Santa, itu jangan dipikirkan kita mengambil jalan belakang. Ya, melewati Tuhan gitu ya. Tuhan seolah-olah kita lewat pintu belakang supaya nggak kelihatan Tuhan. Enggak. Saat kita berdoa kepada Santo Santa, itu di dalam Tuhan. Ingat, kalau kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Berdoa dalam Tuhan. Jadi saat kita berkomunikasi rohani dengan Bunda Maria sebagai contoh, itu berkomunikasi di dalam Tuhan. Doa kita tidak akan pernah sampai kalau Tuhan tidak mau. Tetapi Tuhan mau kita berdoa kepada Bunda Maria. Dan Bunda Maria disuruh oleh Tuhan untuk terus berdoa kepada kita. Berdoa untuk kita. Ya. Jadi, kadang-kadang rancunya antara penyembahan ini, doa dan penyembahan. Kenapa? Karena penyembahan yang sejati, teman-teman baca di kitab suci, secara khusus buku Keluaran dan Imamat, penyembahan sejati adalah saat kita mempersembahkan kurban. Tahu kurban kan? Kurban itu kurban itu adalah binatang yang digorok, disembelih, darahnya dipisahkan dari tubuhnya, kemudian dibakar untuk Tuhan. Ya. Itu persembahan kurban. Dan kita punya persembahan kurban. Ya, di mana? Di Ekaristi. Ekaristi adalah penyembahan sejati karena kurbannya Yesus sendiri. Ya, Yesus sendiri adalah kurbannya. Dan ini menarik. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan teman-teman denom yang lain, mereka tidak punya Ekaristi. Tidak punya persembahan kurban. Jadi sejatinya, mereka tidak punya penyembahan. Ya, mereka tidak punya penyembahan sejati. Jadi mereka bilang doa adalah penyembahan. Karena mereka tidak punya Ekaristi. Mereka tidak punya persembahan kurban. Berbeda dengan Katolik. Kita tahu bedanya. Ya. Kita tahu bedanya antara penyembahan dan doa. Oke. Jadi itu menurut saya dan menurut kitab suci, berdoa kepada Bunda Maria, no problem. Bahkan Tuhan pengen kita juga berdoa kepada para Santo Santa. Modelnya seperti ini deh, analoginya yang sederhana ya, analogi yang sederhana. Hidup itu ujian. Ya, hidup itu ujian, Tuhan yang memberi ujian, dan kita harus jawab ujiannya sendirian. Tetapi apa? Tetapi kita bisa minta bantuan kepada teman-teman kelas kita untuk persiapan. Iya. Dan juga kita bisa minta kakak-kakak kelas kita yang sudah pernah menghadapi ujian itu. Bagaimana sih menghadapi ujian itu? Iya. Jadi sama, saat kita berdoa, kadang-kadang kita minta teman-teman mendoakan kita. Itu kan sama dengan meminta para kudus mendoakan kita juga. Cuman lebih efektif karena apa? Karena mereka lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi nggak ada masalah dengan berdoa kepada Santo Santa karena again, it's not worship. Ya, itu bukan penyembahan, tapi komunikasi rohani di dalam Tuhan. Ya, kita nggak main di belakang Tuhan, nggak bisa. Dan Tuhan mengizinkan itu terjadi, kenapa? Karena kita keluarga. Ya, kita satu keluarga, komunitas gereja. Gereja itu keluarga Tuhan. Dan keluarga Tuhan itu terdiri dari yang ada di bumi, ya, church militan, ada di purgatory, church suffering, ya, dan gereja di surga, church triumphant, ya. Dan satu keluarga. Ya.
saya bisa bahas ini 1 semester. Ya keluarga, saling mendukung ya. Ya intinya itu. Kenapa kita keluarga? Karena anak perjanjian. Karena covenant. Oke. Anyway, itu buat berikutnya aja dia. Kenapa kita kok bisa disebut satu keluarga? Cek YouTube saya. Ya. Ya, saya bahas panjang tentang ini sampai 2 episode tentang kenapa kita berdoa kepada Santo Santa. Bisa dicek jawabannya lebih lengkap. Ya. So, jangan takut untuk berdoa kepada Bunda Maria ya, Bunda Maria. Oke. Thank you Romo penjelasannya. Romo, paling is there any last question regarding this topic today? Kan topiknya tentang Bunda Maria, kayak lebih mengenal Bunda Maria nih. Mungkin ada pertanyaan, kayak satu pertanyaan terakhir yang apa ya? Oh, ini mungkin. Romo ada pertanyaan dari Amanda. Kalau aku bisa summarize, key learning yang bisa kita dapat dari Maria adalah imannya dan sifat pasrahnya. At the same time, banyak juga novena atau devosi ke Bunda Maria yang sifatnya meminta. Aku penasaran correlation-nya gimana ya? Gimana tuh Romo kira-kira? Korelasinya. Korelasinya apa ya? Oke, pertama kita bisa belajar ya tentang iman Bunda Maria. Kedua, kenapa kita ada doa rosari, ada devosi, ada novena, karena pada dasarnya kita digerakkan oleh Tuhan sendiri, Roh Kudus, untuk lebih dekat lagi dengan Bunda Maria, atau dengan Yohanes Pembaptis, dengan Yohanes Paulus II, ya. Karena kita ingin membangun relasi sebagai keluarga, ya, sebagai keluarga. Dan harapannya dengan berdoa kepada mereka, dengan berkomunikasi dengan mereka, kita mengenal lagi dengan baik siapa mereka. Dan saat kita mengenal lebih baik lagi mereka, kita pun mampu meneladani mereka. Oke, jadi sekali lagi kalau kita mengerti konsep doa kepada Santo Santa adalah komunikasi, dan kalau komunikasi kita semakin dekat dengan orang tersebut, harapannya kita semakin mengenal. Dan saat kita mengenal, kita pun akan belajar banyak tentang orang ini dan kita bisa meniru atau meneladaninya. Perhatikan doa novena. Novena kepada Bunda Maria, biasanya teksnya akan menyebutkan tentang Bunda Maria dan keutamaan-keutamaannya yang bisa kita pelajari, kita teladani. Rosari juga sama. Rosari sebenarnya sangat khusus ya, karena ini doa yang sangat biblis ya. Sangat biblis ya. Bapa kami itu doa biblis ya. Salam Maria bagian pertama itu biblis. Kemuliaan itu juga biblis ya. Matius 28:19 ya. 2 Korintus 13:13 ya, itu sumbernya. Dan peristiwa-peristiwanya juga tentang Yesus semua. Ya, jadi kita bisa lihat betapa sebenarnya kalau kita doa rosari, kita sebenarnya lebih dekat ke dalam perjumpaan kita dengan Yesus. Ya, semakin dekat dengan isi kitab suci. Salam Maria, doa Salam Maria itu mungkin ditujukan kepada Bunda Maria, betul. Tapi pusatnya apa? Pusatnya Yesus. Di tengah Salam Maria ada kata Yesus. Dan saat kita ulang-ulang ya 50 kali ya. Yang diulang-ulang adalah nama Yesus. Iya. Di tengah tanpa disadari kita dekat dengan Yesus lewat Salam Maria, lewat doa rosari. Karena memang tugas dari para kudus, para santo santa utamanya membawa kita lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Ya, itu tugas utama mereka. Ya, dan tanpa disadari ya doa rosari punya seperti itu. Mungkin kita bisa diskusi lagi tentang doa rosari ya. Di mahal, kenapa kamu butuh doa rosari? Itu salah satunya biblis ya. Rooted in biblis. Jadi nggak benar bahwa kita ini orang anti kitab suci. Doa-doa kita sangat biblis. Ya, ajaran-ajaran kita sangat biblis. Masalahnya kita kurang tahu aja. Ya nggak aware aja. Tapi kalau kita teladani, kita pelajari, oh iya ya semuanya ada di kitab suci. So ya, semoga menjawab ya. Thank you Romo. Itu guys, berarti nanti bakal ada mungkin ya Romo sesi-sesi berikutnya sama Romo untuk mempelajari lebih tentang yang belum kita ketahui. Karena banyak banget hari ini yang kita nggak tahu ternyata ternyata gitu ya gitu. Jadi terus banyak banget nih Romo, lumayan ada yang nanya IG Romo apa, YouTube Romo apa, ya silahkan di follow untuk lebih tahu lagi
Kalau ini kurang cukup, Iya. pembahasan Romo lumayan banyak tentang Bunda Maria juga dan Rosario juga, jadi silahkan guys. Thank you Romo hari ini. Iya, Sebelumnya thank you mungkin aku juga for the akan, invitation ya. iya Romo tolong sering-sering ya Romo, nanti kita invite lagi. Ricardo mungkin mau ada pengumuman? Ya, Atau oke, thank you Romo. Tadi kalau mungkin saya sedikit summary sedikit yang tadi ya, learning from Mary. Kalau kita lihat tadi malaikat Gabriel sama-sama mengunjungi Maria dan Zakaria, cuman Zakaria kan memang pemuka agama yang memang sudah punya posisi, sedangkan Maria adalah wanita yang sederhana, bahkan di usia yang sangat muda. Kalau kita lihat, tapi dia punya faith yang sangat dalam kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat, kita juga bisa belajar dari Maria, di mana kalau kita mendapatkan petunjuk atau mengetahui hal-hal yang benar, atau tadi Romo sempat bilang melalui discernment, ya kita bisa belajar dari iman dari Bunda Maria sendiri. Mungkin itu sih yang kita bisa dapat. Terus tadi sempat dibahas juga sedikit tentang doa Salam Maria dan doa Rosario. Itu juga memang kita berdoa melalui Santo Santa, Santa Maria, tapi juga pusatnya sendiri is Christocentric. Jadi pusatnya adalah Yesus, dan doa Rosario kita juga berdoa mengenai peristiwa-peristiwa Yesus sendiri. Jadi ini adalah devosi kita bulan Rosario. Semoga kita juga bisa berdoa Rosario setiap hari. Dan tadi dalam komunitas Yohanes Paulus kedua ini, Santo Yohanes Paulus kedua juga menyatakan juga bahwa Rosario adalah doa favoritnya dia juga. Jadi ya, moga-moga kita juga bisa melakukannya. Mungkin itu sekian dari Romo Bayu hari ini. Thank you banget Romo udah join. Selanjutnya mungkin kita akan kasih sedikit pengumuman sebelum kita penutup. Sebentar saya share screen dulu. Mana ya tadi ya? Sebentar ya. Wait. Oke, jadi thank you teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Bulan ini kita akan lebih devosi kepada Bunda Maria. Jadi minggu depan kita ada Bible Study dengan Romo Albertus Joni, atau yang dikenal dengan Romo Koko. Dia temanya adalah Maria as a Courageous Mother. Tanggal 22 Oktober atau minggu depannya lagi dengan Romo Widi, Maria dalam rencana keselamatan Allah. Kemudian tanggal 29 Oktober, Bible Study dengan Romo Aldo, It's All About Mother Mary. Jadi kita memang akan belajar secara khusus tema tentang Maria di bulan ini. Terus tadi Romo Bayu sempat mention sedikit tentang discernment. Nanti kita lihat mungkin pertengahan November nanti kita juga akan belajar tentang discernment. Jadi ya don't miss out acara-acara kita setiap Kamis malam. Kemudian pengumuman selanjutnya, ini menarik. Kita akan mengadakan rekoleksi virtual. Jadi kita setiap tahunnya memang kita ada annual retreat. Tapi karena tahun ini pandemik, jadi kita mengadakan rekoleksi virtual. Tanggalnya ini hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 dengan tema Strengthening Your Life in God. Nanti ada beberapa pembicara dari Domus Cordis, ada Rico Arifano, ada Romo Andang dan Romo Erwin juga, tapi nanti detailnya kita kasih in this weekend. Jadi stay tune aja, kita lihat detailnya lagi. Kemudian untuk teman-teman, karena ini Bible Study dilakukan secara online, mungkin kalau teman-teman bisa memberikan persembahan, bisa melakukan kolekte virtual, bisa melalui BCA dari bisa transfer untuk account dari Mariska seperti yang di slide ini. Dan yang terakhir, mungkin teman-teman yang baru pertama kali hadir di acara ini dan mungkin ingin involve lebih banyak lagi, boleh ketik ini bit.ly/jp2welcome. Nanti kita mungkin kita ingin lebih banyak mengenal teman-teman juga supaya lebih bisa join community lebih aktif lagi. Jadi ya boleh diisi kalau yang pertama kali datang. Yang terakhir ada lagi pray intention. Jadi kalau mungkin teman-teman juga ingin ada intensi doa, kita juga akan ada tim doa juga. Bisa reach out to any of us. Di sini ada saya, ada
Angel, Mariska, ada Alfon, ada Yohan, ada Sindu. Ya, jadi mungkin teman-teman yang sudah ada di grup bisa message kita atau kalau enggak ya Diana aja. Ini nomornya ada di sini, boleh dicat. Oke, mungkin itu aja dari kita. Thank you, teman-teman. Untuk selanjutnya, kita sudahi acara malam hari ini. That concludes our event today. Romo Bayu, boleh tolong untuk pimpin doa penutup, Romo? Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kasih, kami bersyukur karena pada malam hari ini kami dapat bersatu dan berkumpul sebagai putra dan putrimu. Dan karena kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau telah membimbing kami untuk mendalami lagi tentang iman kami, tentang Bunda Maria, tentang para kudus, dan secara khusus membawa kami lebih dekat lagi dengan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah kami semua, berkati juga komunitas kami, Yohanes Paulus II, semoga terus berkembang dalam iman, semakin dewasa dalam pengharapan, dan semakin semangat dalam pelayanan kasih. Kami juga mohon jagalah anggota kami dan juga keluarga kami dari segala mara bahaya, secara khusus dalam masa yang sulit ini. Dan secara khusus ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pertobatan para pendosa, pertobatan kami sendiri maupun orang-orang yang jauh dari Engkau ya Tuhan. Kami mohon juga agar pandemi ini cepat berakhir sehingga kami dapat melaksanakan rutinitas kami kembali seperti sedia kala. Kita bersyukur atas Bunda Maria yang Kau berikan kepada kami sebagai teladan iman dan juga sebagai model dalam menjalani perintah-Mu ya Tuhan. Semua ini ya Tuhan kami mohon dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, terima kasih. Shalom, Tuhan berkati. Thank you so much, Romo, for coming and teaching. Bye-bye. Bye, Romo. Thank you. Oh iya, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan dengan doa Rosario. Jadi kalau yang ingin kita akan facilitate